siang menjelang sore, Prof. Dan rekan-rekan semuanya, baik di sini akan saya menjelaskan sedikit tentang jurnal yang berjudul Establishing Supply Chain Transparency and its Impact on Supply Chain Risk Management and Resilience. Adapun konseptual framework-nya adalah seperti yang di-share di slide selanjutnya. Supply chain integration sebagai variabel X, supply chain transparency sebagai variabel moderasi, dan Y1 yaitu supply chain risk, and Y2-nya supply chain resilience. Variabel dan indikatornya adalah sebagai berikut. Untuk supply chain integration atau SCI, future demand forecasting information, exchange order status information, dan service introduction. Untuk mediator, supply chain transparency atau SCT, indikatornya mapping information, mapping material flows, provide the information about the materials. Untuk supply chain risk dan supply chain resilience itu indikatornya from size, from age, ownership, industry, return on asset, average rate of business revenue, dan fixed asset revenue. Selanjutnya untuk hipotesisnya, hipotesis yang pertama diperoleh, supply chain integration has a positive impact on supply chain transparency. Hipotesis yang kedua, supply chain transparency has a negative impact on supply chain risks. Hipotesis ketiga, supply chain transparency has a positive impact on supply chain resilience. Hipotesis yang keempat, the greater supply chain integration, the stronger negative relationship between supply chain transparency and supply chain risks. Hipotesis yang kelima, the greater supply chain integration, the stronger positive relationship between supply chain transparency and supply chain resilience. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya, Kiki. Baik, terima kasih Bu Tatian. Di sini dari artikel ini ada grand theory berupa Organization International Information Processing Theory. Kemudian middle teorinya ada Supply Chain Integration and Supply Chain Transparency Frameworks. Dan apply teorinya ada Supply Chain Risk Management and Supply Chain Resilience Model. Kemudian tempat penelitiannya yaitu perusahaan manufaktur yang beroperasi di Cina. Waktu penelitian, pengumpulan data dilakukan pada tanggal 5 Januari 2023 sampai 2 Februari 2023. Populasi penelitian seluruh manajer operasional pada perusahaan manufaktur di Cina yang berjumlah 1.714 orang. Sampel penelitian sebanyak 332 responden yang memenuhi kriteria dan mengisi kuesioner secara lengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji hubungan antara integritas dan transparansi resiko dan ketahanan rantai pasok. Data dikumpulkan melalui kuesioner online yang dikirim kepada manajer operasi perusahaan manufaktur di Cina pada tanggal 5 Januari sampai 2 Februari 2023. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert yaitu 5 poin dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Sebelum analisis dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan CPA, Cloud-Based Alpha, dan Composite Reliability. Pengujian hipotesis yaitu hierarchy regression untuk melihat pengaruh langsung, efek mediasi, serta peran moderasi dalam model penelitian. Kemudian penelitian ini menemukan integritas supply chain atau SCI secara signifikan meningkatkan transparansi supply chain atau SCT. Kemudian integrasi yang lebih kuat memungkinkan aliran informasi yang lebih efektif, sehingga visibilitas rantai pasok meningkat. Kemudian SCT terbukti menurunkan risiko rantai pasok dan meningkatkan ketahanan supply chain. Temuan moderasi menunjukkan bahwa SCI memperkuat pengaruh SCT terhadap penurunan risiko, tetapi tidak memperkuat pengaruh SCT terhadap ketahanan supply chain.
Transparansi lebih efektif dalam konteks mitigasi risiko dibandingkan peningkatan resiliensi ketika integrasi dijadikan faktor moderasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa SEI berperan penting dalam mendorong transparansi, sementara transparansi menjadi mekanisme utama dalam mengurangi risiko dan memperkuat ketahanan rantai pasok. Baik, demikian presentasinya. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Tatian. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang ingin berdiskusi, silakan, kami persilakan. Jadi persilakan terkait dengan topik supply chain ya. Berarti berhubungan dengan siklus pemasok ya. Siklus pemasok berarti expenditure cycle. Ya, Prof. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bu Tian, Bu Vicky. Ya. Setelah saya membaca daripada artikel ini, mungkin boleh tolong dibantu untuk saya yang terlewat atau kurang terbaca oleh saya. Sebetulnya definisi supply chain transparansi kalau menurut artikel ini apa ya? Mungkin saya tolong dibantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Indra. BUMN ini diantaranya adalah mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN dan larangan rangkap jabatan dari Menteri dan Wakil Menteri sebagai direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Terakhir, paripurna DPR RI. Ada lagi rekan-rekan yang mau ini bertanya atau berdiskusi, dipersilakan. Izin Bu Vicky dan Bu Tatian, boleh disebutkan atau dijabarkan tidak kira-kira apa saja dimensi dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini, dan apakah ada perbedaan dari peneliti-peneliti sebelumnya, atau apakah ada indikator yang baru dari penelitian yang dilakukan ini. Terima kasih Bu Tatian dan Bu Vicky. Baik, terima kasih. Undang-undang BHP ini diantaranya adalah penyesuaian hukum acara pidana dengan perkembangan hukum nasional dan internasional, penguatan hak tersangka, terdakwa, korban dan saksi, termasuk perlindungan dari ancaman kekerasan, pengaturan mekanisme keadilan restoratif, dan perlindungan khusus kelompok rentan seperti Ada lagi Bapak Ibu? perempuan, anak, dan lansia. Sebelumnya Komisi 3 Silakan. DPR RI telah menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Silakan Bapak Ibu. Ini tadi jurnalnya Q berapa? Izin Prof, Q1 Prof. Ya, boleh dilihat jurnalnya. Boleh Prof. Ini adalah tentang pemanfaatan udara untuk kepentingan perekonomian, sosial, dan budaya, penetapan status kawasan udara yang perlu memperhatikan penerbangan sipil, dan aturan tentang mekanisme penindakan pelanggaran wilayah udara kedaulatan Indonesia. Berikut Prof. Oh ya ini ya. RUU Pengelolaan Ruang Udara telah Ini dari Wile ya. Iya Prof. Oke. Sekjen Kementerian Pertahanan, Sekjen Kementerian Perhubungan, Airnav Indonesia, serta dari para praktisi dan akademisi. Di tengah tuntutan masyarakat, Baik. DPR RI terus meningkatkan kinerja. Silakan coba ditelusuri ke bawah, Bu. Setiap proses Baik Prof. DPR RI selalu Dia pakai alat analisa apa ini? yang bermakna untuk menghasilkan produk hukum berkualitas yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Oke, faktor demografi. Ya. Untuk keluarga, aku selalu cari yang baik. Asik. Banyak yang aku kecap. Terus? Cuma Bango yang 100% kecap. Iya ya, Smart PLS ya. Iya, Smart PLS, Prof. Oke. Smart PLS Q1 ya. Oke. Iya, izin, Prof. Sayang kan, cuma disisain. Code rating ya. Iya, Prof. Nah, kemudian ada menyajikan high and low ya dari masing-masing variabel ya. Iya, Prof. Oke. Kemudian managerial application-nya apa? Oke ya. Ya, managerial application-nya ada. Oke lah, baik. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang mau kita diskusikan? Izin, Prof, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Indra. Ya, silakan. Izin saya jawab untuk pertanyaannya Pak Indra tadi, definisi supply chain transparansi untuk di artikel ini, yaitu dia sebagai tingkat aliran informasi yang dicapai melalui proses dari berbagai informasi di antara mitra yang terintegrasi. Yang dihasilkan dari integrasi informasi internal maupun dari eksternal. Jadi ini artikelnya mencakup tentang pemetaan rantai pasokan. Kemudian ada informasi tentang aliran material dan juga pengungkapan yang bertanggung jawab. Seperti itu, Pak. Jadi dia seperti pemetaan rantai pemasok, Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Bu Tigita. Memang tadi saya tidak mungkin kurang terbaca oleh saya tadi beberapa yang definisi daripada supply chain transparansi dalam artikel. Terima kasih. Baik, Pak Indra. Untuk yang Pak Amri, biar saya coba ini. Apakah berbeda dengan teori-teori atau misalnya di variabel-variabel atau indikator, maksud saya indikator dari teori sebelumnya tidak jauh berbeda. Cuman di sini disampaikan secondly di study itu hanya fokus untuk reducing SC reach-nya aja and changing SC by leveraging SCI dan SCT. Artinya di sini untuk studi berikutnya itu untuk lebih memahami bagaimana untuk efektivitas dari SCR ini untuk mengurangi supply chain risk, untuk bagaimana menyadari ketidakpastian dari lingkungan dari faktor lingkungan dari rantai pasok ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Paham? Terima kasih Bu Tatian dan Bu Kiki atas jawabannya. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu. Izin Prof, untuk 2 pertanyaan sudah dijawab Prof. Jika demikian, kalau tidak ada lagi kita akhiri aja ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, minggu depan kalau bisa kita sekaligus berapa kelompok lagi, Pak? 2, Prof. 2 kelompok lagi ya. Oh iyalah, pas ini 2 kali. Ya, terima kasih. Baik, Prof. Ya, baik, Prof. Baik, Prof.